Abis UN, ya kan, Iya. stres, ngelepas stres, Langsung. check in. Wih, anak zaman sekarang. Ya lu tua ya. sih. Makanya kita gitu dong lain kali abis syuting, selesai. Pulang masing-masing deh dulu ya. Nah, iyalah. Asik deh, heran. Ya udahlah kalau gitu kita check in. Itu Om Deddy coret-coretan. check in kemana, aku kemana gitu kan intinya check in. Iya juga. Sama-sama di waktu bersamaan gitu. Tapi kalau bicara tentang UN, Apa tuh? Kalau bicara tentang UN, Anda tahu nggak UN itu membuat orang stres. Tapi sekarang kan sudah tidak menentukan kelulusan kan. Jadi Masa harusnya sih? udah enggak, sekarang udah nggak menentukan kelulusan. Jadi ya mau nilainya berapa yang nggak lulus menentukan aja. kelulusan, jadi nilainya itu digabungkan bareng-bareng, bukan hanya UN. Jadi UN jelek pun bisa lulus. Oh gitu, pantas Iya. sampai ada yang bikini party. Apa? Bikini party gitu Om, Ada abis party? UN. Iya, bikini party loh. Di mana? Kok nanyanya di mana sih? Saya Pengen nggak- datang. beneran Pengen ada? datang Oh, ya? beneran. Iya. Oh iya, ada bikini Sampai party pakai- setelah UN. Iya. Pakai IO di hotel. Iya. Nah, terus ada invitationnya juga. Terus sampai baru saja katanya Pak Ahok. Nah, Pak Ahok memberikan komen. Ini adalah The Media Hotel and Flowers Pool Area. Undangan buat pelajar SMA di Jakarta dan Bekasi untuk pesta bikini rayakan UN. Luar biasa. Keren banget. Luar biasa. Mantap. UN lewat bikini party. Nah. Luar biasa. Lu mau kerja apa habis itu? Kira nyari kerja Padahal setelah gampang. UN tuh perjalanan masih Masih panjang panjang. ya. Ya Bang, itu ibarat kata refreshing, tapi kenapa refreshingnya begitu amat ya? Oh, tunggu. Tapi Apa? kalau yang ini kayaknya nggak akan berbikini party. Kenapa? Karena saya punya bintang tamu yang luar biasa. Bintang tamu saya ini baru saja ikut UN. Dan dia ngotot ikut UN. Semua orang habis UN. Walaupun usianya 60 tahun. 60 tahun. Loh, beneran usia 6. Benerin ininya bisa. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Udah pakai komputer. Bukannya pakai pensil. Udah pakai komputer sekarang. Kok aku tahun berapa sih UN ya? Dan nenek ini berusia 60 tahun ikut UN. Saya punya headline-nya. Coba kita baca. Nenek 60 tahun ikut UN paket C. Tuh, luar biasa kan? Salut dan kagum nenek 60 tahun ikut UN paket C. Lihat. Ini nenek-nenek, ini yang paling tua kalau nggak salah. Nenek berusia 60 tahun, pemilik kantin sekolah, semangat ikut ujian nasional. Dulu saya nggak sekolah karena nggak ada biaya, dia cuma pakai C, saya ngikutin. Jadi sekarang ada biaya, saya ikut UN. Jangan-jangan dia yang bikin bikini party. Enggak. Mungkin IO-nya. Oh, dia mungkin IO-nya, karena dia pemilik kantin, ya kan, pemilik kantin. Udah kita undang aja, Iya, udah. kita tanya-tanya ya. Tapi katanya dia takut sama saya, jadi kamu aja yang ngomong. Tuh, iya Om Deddy, ini dia Nenek Tio Tista Sudiarti. Sama. Apa kabar Ibu? Nah, luar Silakan biasa. Silakan Bu, di sini jangan takut saya nggak. Sini Bu, Tuh, kan, Bu, sini Bu. Duduknya minggir banget. Takut bajunya hitam. Kenapa Bu takut sama saya? Bajunya hitam. Bener Bu, bajunya hitam takut. Tadi di ruang make up udah ngobrol. Aku tuh selalu nonton hitam putih, suka sama hitam putih. Tapi kok ya aku takut ya sama Mas Deddy. Saya pakai putih-putih dipikir pocong. Bohong. Oh, bohong. Ibu katanya udah punya anak 5? Iya, anak saya tiri 2, anak saya melahirkan 3. Udah punya cucu? Sudah. Punya cucu berapa? Yang pertama anaknya 2, yang kedua juga anaknya 2, yang 3 anaknya 2. Berarti 6? Terus enggak. Enggak. Cucunya 6, terus anak yang nomor 4 sekarang masih nyusun skripsi di Universitas Udayana, makanya sebenarnya pengen ikut. Tadi katanya bimbingan dari dosen, terus saya sudah di bandara, Ibu dosen pembimbing saya sudah ACC semua. Mungkin kalau tidak ada halangan bulan 5 ini wisuda. Oh, wisuda? Oh, anaknya mau wisuda? Oke. Luar biasa ya. Semuanya kuliah loh Mas Deddy. 5 anak, 5-5-nya kuliah, tapi ibunya berusia 60 tahun baru saja ikut UN. Nah ini sebenarnya lucu loh. Ikut UN ini ikut paket C di Jembrana, Bali. Ya, itu tanggal 14 sampai 16 April 2015 kemarin. Beliau mengikuti UN. Pertanyaannya sederhana itu. Bu, kan udah umur 60 tahun. Enggak, 56 saya. 56 tahun. Kelahiran tahun 59. Oke, udah umur 56 tahun. Anak sudah 5. Ya kan? Semua udah kuliah. Ibu ngapain lagi ikut UN?
Saya cuman motivasi saya cuman ingin ngasah otak saya yang sudah seumur ini. Saya sebenarnya dari dulu memang pengen sekolah tapi tidak kesampaian karena orang tua saya juga ya itulah orang tua dulu. Saya bersaudara 8, saya nomor 7. Jadi nggak ada kata orang tua saya, sudah ya kakaknya aja tak sekolahkan ya. Oh jadi kalau orang zaman dulu yang sekolah yang kakaknya, kakaknya saya 2 disekolahkan kejuruan ya di STM. Terus saya kan SD aja, SR kalau dulu. Habis itu ya yang penting kamu sudah tahu tulisan sudahlah. Paling-paling kamu di dapur gitu prinsip orang tua dulu. Iya tak gituin, memang biaya juga nggak ada ya sudahlah. Makanya saya punya anak 5 itu saya nasihati, kamu harus sekolah, yang penting ibu sehat. Kalau ibu sehat, otomatis bisa cari biaya dan bisa bekerja. Tapi ya terutama ya berdoa aja gitu. Iya Bu, ibu mampu gitu anak-anak saya. Iya. Ini anak saya juga ada ikut sini 1. Nah, ibu itu kan pemilik kantin sekolah. Iya, mengelola kantin TK Santi Kumara Jembrana. Boleh nggak tahu Bu, pendapatannya berapa sih mengelola kantin seperti itu? Menurut murid Mas Dedi ya, saya kan kontrak tahunan. Kontrak tahunan itu kalau pas dapat murid banyak, hasil saya ya Kira-kira lumayan. Yang banyak berapa, yang dikit berapa Bu? Kalau murid itu sampai 80, 70 ya per hari itu 50.000. 50.000 sehari? Sudah pasti dapat. Untungnya atau apanya? Untungnya. Untung 50.000, berarti sebulan sekitar 1,5 juta. Nah, bagaimana caranya pendapatan sebulan 1,5 juta tapi ibu bisa mengkuliahkan 5 orang anak? Itu anak saya yang pertama tamat SMA, masuk kerja di notaris sambil kuliah. Oh jadi anaknya pun akhirnya ikut bekerja tapi bekerja terus sambil kuliah. Jadi ibu juga mengajarkan Kuliah di ASMI. Mungkin saya ya bantu-bantu untuk uang makannya. Orang rumah saya di desa, di Jembrana itu kan masuk desa. Anak saya kuliahnya kan di Denpasar. Jadi kerja sendiri. Nah, kerja di notaris. Anak saya yang pertama itu anak tiri saya itu. Emang penting Bu ya, sekolah tuh penting Bu? Bagi saya mungkin keinginan itu ya, bagi saya penting. Masalahnya orang pintar itu kebanyakan gara-gara sekolah. Nah, tuh. Kebanyakan ini. Ya, bagus. Tidak semuanya ya, tapi orang pintar itu kebanyakan rata-rata. Ya, tapi orang tua seperti saya ini kan bodoh. Tapi saya punya keinginan belajar, ya akhirnya bisa. Tapi yang pintar kalau sudah nggak dimanfaatkan kepintarannya, akhirnya ya bodoh gitu. Oh, benar juga. Iya tuh, itu kalau saya tuh saya selalu mengatakan hard work beat genetic. When genetic don't do hard work. Jadi kerja keras itu mengalahkan genetika manusia. Kalau orang yang punya genetika bagus tapi nggak pernah kerja keras, jadi bisa kalah. Tapi cuma satu masalahnya Gin. Apa tuh? Ibu ini Inggrisnya cuma bisa yes no doang. Lah bukan di UN ada soal bahasa Inggris Bu. Iya. Nah gimana Bu? Saya waktu itu pas ujian bahasa Inggris, orang baca aja saya itu tulisan ini terus bacaannya ini memang kurang paham. Saya itu sudah disorot sama kamera, tidak tahu sangke pusingnya saya. Gimana ini? Gimana itu? Terus ada pengawas, saya berani tanya. Pak, gimana? Kerjakan sendiri. Ya sudah. Pengawasnya bilang gitu? Kerjakan sendiri. Kamu harus ngerjakan sendiri. Ibu nggak bilang anak durhaka. Pengawasnya lebih tua dari ibu apa lebih muda? Enggak, muda baru punya anak 1. Tuh kan. Oh, Ya dasar maaf ini saya nyebut namanya Bapak Ketut Udara. langsung terkenal hari ini Bapak. Nah, itu memang guru STM. Memang guru. Oh, tapi itu STM. menarik ya kerjakan itu sendiri, yang, artinya tidak. yang ngadakan program kejar paket itu ya Pak Ketut Oh, Udara luar itu biasa. sama istrinya. Salam Pak Ketut
Sudaro sama Bu Yati istrinya. Itu saya sangat berterima kasih. Dan kerjakan sendiri artinya ya memang kemampuan sendiri. Nah, tapi gimana kan nggak bisa yes no-nya gimana? Cuman saya tanya juga siapa yang ditanya. Ini orang bangkunya satu-satu. Terus apa kalau tak urek ini apa kira benar, tak urek ini apa kira benar. Ya namanya kepepet, saya sudah stres. Ya ada yang satu tak urek C, ada yang satu tak urek E gitu. Itu saya memang tidak tahu. Tapi kalau yang lain-lain kayak bahasa Indonesia itu ya sedikitnya itu. Yang paling susah apa, Bu? Susahnya matematika. Matematika. Ibu kan pemilik Ibu kan pemilik kantin, Bu, ngitung, Bu. Iya. Tapi kalau ngitung uang Jago. cuman saya yang pinter itu ngatur uang, Mas Dedi. Oh, ngatur Terus uang. terang. Misalnya gimana uang sedikit ini supaya cukup anak saya. Anak saya sekarang yang kuliah termasuk 2, yang satu mau wisuda. Yang satu ikut saya jurusan ekonomi baru semester 2, ikut saya ke sini. Terus kalau saya kan nggak tak hitung uangnya Senin sampai Sabtu itu. Kalau sudah Senin sampai Sabtu tak kumpulin, hari Sabtu pulang itu tak hitung berapa. Itu terus tak belanjain berapa kira-kira yang mau tak jual selama 1 minggu. Sisanya berapa itu? Sisa 200 tak singkirkan, sisa 100 tak singkirkan. Dan untuk bayar listrik saya terus terang, kulkas saya tak kasih kantong, tiap hari tak cemplungin uang 2.000 untuk bayar listrik per bulan. Itu makanya saya bisa Tapi ngatur uang. ini menarik. Karena apa? Kalau kita ngambil kesimpulan dari kata-katanya Ibu tadi ya, begini. Menghitung uang itu diajarin di sekolah, tapi mengatur uang, cuman hidup yang bisa ngajarin, ya kan? Sekolah hanya mengajar menghitung uang, ya kan? Uang segini kurang segini tambah segini, tapi mengatur uang, Betul, iya ya, si Adi punya uang 2.000, dapat dari ibunya 2.000, berapa berapakah jumlahnya? Tapi tidak pernah ditanya, harus diapakan uang itu, nggak pernah ditanya di sekolah. Nah, jadi itu belajar dari hidup, mengatur uang itu belajar dari hidup. Dan ini ada anaknya katanya. Ada. Ya, mana tadi? Oh ya, namanya siapa? Puji. Puji sekarang kuliah berarti ya? Iya, semester 2. Semester 2? Iya. Ini gimana nih? Punya ibu yang usianya hampir 60 tahun baru ikut UN. Malu atau bangga kamu? Bangga sama ibu. Ibu aja punya kesadaran, punya kesadaran kalau pendidikan itu penting. Tahu kan zaman sekarang tuh pada kesadaran sama pendidikan tuh kurang. Tapi ibu punya niat. Walaupun udah tua, umurnya udah 56, tapi ibu punya semangat buat ikut UN. Oh, jadi bangga ya? Iya. Jadi biar Pujinya juga makin semangat kuliahnya ya. Ngelihat ibu, malu dong kalau ibu aja semangat ya. Iya. Tapi saya mau tanya nih, kan ibu katanya penghasilannya hanya dari kantin tuh, ya kan, dan pinter ngatur uang. Nah, kamu sekeluarga gimana? Anaknya banyak dengan penghasilan seperti itu cukup? Cukup belajar hemat dari sekarang ya. Belajar hemat dari sekarang? Iya. Apa Belajar Puji hemat. itu juga kerja juga enggak? Kalau Puji nggak kerja, tapi kalau kakak kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja? Iya. Oke. Di bimbel Primakama, anak saya yang mau wisuda. Yang mau wisuda. Nah, kalau kamu sekarang kuliah ambil apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya. Nah, itu gimana? Setiap hari dikasih uang sama ibu? Akuntansi. Kalau uang biasanya Puji naik Sarbagita, kayak bis. Kalau di sini busway gitu, Puji 2,5 gitu setiap hari 5.000 gitu, hemat-hematin aja. Hemat-hematin? Iya. Bisa gitu? Bisa. Soalnya ibu pernah pesan sama Puji, kamu fokus kuliah aja dulu gitu. Jangan kalau pikir masalah uang, ibu aja yang mikir gitu. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Bukan anak wanita. Tadi orang tua ibu bilang, paling nanti nikah tuh urusan dapur, nggak gitu, Bu? Oh, kalau itu tidak. Saya kenapa saya mengharuskan anak sekolah? Orang 5 itu cewek semua. 5 tuh cewek semua? Saya kenapa saya mengharuskan sekolah?
kalau ibu masih sehat kamu harus sekolah. Kenapa? Masalahnya ibu tidak kuat, orang tua ibu nggak bisa menyekolahkan. Jadi selama ibu masih sehat, kamu masih sekolah. Jadi anak itu asal nodong atau nelpon, ibu bayar buku loh bu, 300 misalnya, 400 gitu. Sama uang ini bayar ini loh bu. Iya, tak bilang iya aja. Padahal uang sepeser kadang nggak ada di rumah. Loh, lalu iya, gimana bu? Iya gitu. Terus gini, kapan terakhir bayar nduk? Saya manggil nduk, asli saya orang Jawa memang tapi tinggal di Bali. Kapan terakhir bayar nduk? Tanggal sekian bu. Iya. Jadi otomatis uang dagangan itu tak setorkan. Nggak jadi belanja saya. Loh, terus kenapa nggak jadi belanja? Masalahnya langganan saya dagang-dagangan itu bisa saya bon itu sementara. Kalau anak perlu, saya berat anak. Saya biar malu kurang belanja itu. Dek, ini ada uang sekian. Ini anak saya dadak minta uang. Kurang ya? Oh gampang aja Bu Nduk, saya dipanggil Bu Nduk di sana. Gitu. Ya dah, nggak apa-apa. Mungkin itu juga modal kejujuran. Modal kejujuran. Luar biasa, benar. Harus bangga punya ibu seperti ini ya. Iya loh, harus bangga. Luar biasa ya, ceritanya sangat menginspiratif. Nah, tapi masalahnya adalah saya belum nanya nih. Kalau UN selesai itu semua jadi apa, mau ngapain? Apakah terus mau ngelamar kerja atau jadi SPG kan kita nggak tahu. Kenapa aja? Kali mau nyusul anaknya kuliah Ya juga. siapa tahu, makanya saya mau tanya mau jadi apa setelah itu. Tapi nanti, karena ada masalah baru, karena ternyata UN juga mengalami kebocoran yang luar biasa. Dan kebocorannya bahkan keluar di internet dan ada seorang anak yang berani membeberkan hal tersebut bahwa UN bocor. Jadi masalahnya UN ini kapan beresnya di Indonesia? Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Udah nggak takut kayaknya. Sama siapa? Sama saya. Kayaknya sih kelihatannya Udah ya. mulai. Ada senyumnya. Oh, ada senyumnya. Saya senyum kok Bu, kalau sama bintang tamu senyum walaupun saya terpaksa tapi saya senyum. Wah, nanti kena kualat. Oh iya betul kamu. Sama lebih tua loh. Ibu kan udah selesai UN. Nggih. Mau lanjut kemana Bu? Mau sekolah lagi atau gimana? Loh kok aku diketawain ya? Kan pertanyaan aku bener loh padahal ya. Kamu tuh nanyanya kurang ajar sih. Loh, ya kan kali aja meniti ilmu itu kan. Udah bisa jelas-jelas jadi selesai batasan. UN ke Hitam Putih, udah paling benar. Oh iya benar juga ya. Jadi Ibu gimana? Ibu mau sekolah lagi? Tuh kan sama pertanyaannya sama. Jadi pertanyaan Mas Dedi sekarang tak jawab. Nah, tadi yang pertanyaan aku padahal juga Orang juga, Bu. masih gini jadi saya ya diem dulu. Oh iya. Orang tua tuh kalau ngeliat Nanti anak-anaknya. kalau sini ngomong, saya kalau ikut ngomong kan jadi orang ketiga gitu. Kenapa Ibu jadi orang ketiga Bu? Enggak, yang mana yang didengar kan Mbak Gina tadi sudah ngomong. Iya. Ye. Terus Mas Dedi nyaut kan. Ye. Ya otomatis saya diam belum tak jawab. Lah terus Mbak Gina diam, Mas Dedi nanya harus tak jawab gitu. Kalau saya jawab barengan Mas Dedi sama ini kan saya orang ketiga 1, 2, 3. Jadi siapa yang didengerin gitu. Siapa yang... Bagus. Berarti Ibu bisa jadi penengah kalau ada Secara konsep masalah benar ya. nih. Mungkin mau dibikinin talk show sendiri? Silakan. Nggih. Apa pertanyaan? Nah lo, kan Ibu udah dengerin. Ya, Tadi Bu. harap maklum saya kan orang tua. Oh iya. Pikunya. Maaf sambil Aduh, bercanda. pertanyaannya Bu, Ibu kan udah selesai UN. Nggih. Ye. Mau apa setelah UN Bu? Mau lanjut sekolah tapi ye? Kayak mboten loh Mas Dedi. Boten ta? Soalnya Loh, kok boten. soalnya umur juga sudah tua, masa sama kuliah. Kalau kuliah itu terus yang cari biaya anak saya sekolah siapa? Jadi hanya Saya kejar paket B, kejar paket C ini kan gratis. Oh. Gitu. Ya kalau ada yang mau kuliahin gratis Bu. Ya dipikirkan nanti setelah saya tiba di Bali. Sekarang Mas Dedi kalau mau nanyakan motivasi saya kenapa saya ikut kejar paket B dan kejar paket C. Sebenarnya saya di samping ngasah otak saya hanya ngasih spirit aja sama yang muda-muda.
kan kebanyakan orang belum tamat SMA, kadang masih SMP, gagal kan banyak masalah. Ada yang kecelakaan, ada yang gini gitu, otomatis gagal. Ya kecelakaan apapun, misalnya kecelakaan sepeda motor kan sikilnya buntung, nggak bisa sekolah. Kalau kecelakaan tekdung juga nggak juari sekolah. Oh. Tekdung apa, Bu? Tanya ibu-ibu aja. Ya itu cuma motivasinya cuman mendukung anak-anak. Ibu asalnya bukan dari Bali berarti, Bu ya? Enggak, saya Banyuwangi. Kenapa pindah ke Bali, Bu? Ngikuti suami saya orang Bali. Oh, suami orang Bali. Masih ada, Bu ya? Sudah 2001 meninggal. Tahun 2001 meninggal. Berarti sendiri setelah Jadi itu. saya ditinggali anak saya itu masih TK kecil. Wah. Saya nggak ditinggali harta, ditinggali anak. Tapi lebih berharga. Lebih berharga. Lebih baik. Mungkin anaknya mau dijual aja, Bu, gimana? Jangan Mas, kalau sudah dia pinter, bekerja, nggak usah dibeli, diminta tak kasih. Oke. Bicara tentang UN, kita tahu kemarin tadi saya udah bicara tentang kebocoran dari soal UN itu sendiri. Dan ada anak yang berani melaporkan kebocoran itu. Ya, biasanya kalau orang laporin itu langsung jadi kambing hitam ya. Wow, kamu gini. Tapi harus ada orang yang berani untuk melakukan sesuatu pastinya. Emang dia benar-benar nggak nyontek ya? Makanya kita pengen lihat. Nah, coba kita lihat aja berikut ini. Nyali tebal Muhammad Syafiq Wismadi layak diacungi jempol. Siswa sebuah SMA di Yogyakarta ini melaporkan perihal kebocoran soal ujian nasional kepada Universitas Gadjah Mada via surat elektronik. Ulah Syafiq banyak dikecam, teror pun ia dapat. Namun banyak pula pihak yang menyokong laporan Syafiq ini. Lembaga sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi pun memberikan penghargaan kepada Syafiq. Kejujuran memang sepertinya sudah menjadi barang langka di negeri ini. Dapat penghargaan dari KPK ya? Iya. Untuk kejujurannya. Betul. Keren banget ya. Itulah dia makanya. Tapi ya kadang-kadang sulit ya. Memang yang jujur kadang-kadang belum tentu selamat gitu kan? Iya benar. Dan untuk anak-anak umur segitu gitu terus bisa benar-benar, ya berarti artinya dia belajar benar-benar. Ya karena kan? dia kecewa dong, dia udah belajar susah-susah terus ada bocoran, atau begini ngapain saya belajar ya, anak-anak lain nggak belajar bisa ngisi Bisa nanti. lulus sama kayak orang yang belajar luar ya biasa betul. gitu. Makanya memang harus dilaporkan. Tapi kita juga saya mau coba nih, saya mau nelpon Kemendikbud langsung tanya. Jadi ini adalah Profesor Nizam, Kapuspen Kemendikbud. Halo? Halo, selamat malam Mas Didi. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, jumpa lagi Mas Didi. Baik, Pak, ini kita lagi membahas tentang ada anak yang mengadu tentang kebocoran UN kemarin Pak. Iya, pertama saya apresiasi dan yang memberikan selamat ini anak-anak kita ternyata masih juga ada yang berintegritas tinggi. Seperti slogannya UN dengan jujur dan berprestasi. Saya rasa ini anak ini betul-betul mencerminkan hasil dari ujian nasional. Semuanya juga diikuti gitu ya. Jadi kita sangat bangga dengan anak-anak semacam ini. Ya, ini setahu saya dia dapat bocoran lewat email ya Pak ya? Bukan dari email, itu dari Google Drive. Dari Google Drive? Ya, berarti dari internet ya Pak ya? Betul. Apakah sudah ketahuan Pak bagaimana bisa terjadi pembocoran ini Pak? Siapa yang bertanggung jawab gitu Pak? Iya, betul sekali. Jadi gini Mas, di ceritanya waktu hari pertama ujian nasional itu kami mendapat informasi dari sosial media kalau ada soal ujian nasional yang diunggah ke internet gitu, ke Google Drive dan bisa diakses oleh publik. Langsung hari pertama itu saya cek ke Puspendik apa betul itu file soal ujian nasional. Karena kalau dari Puspendik kan kita selalu memberikan soal ke percetakan itu dalam bentuk hard copy gitu, jadi nggak ada yang bentuk file. Nah betul ternyata itu soal ujian nasional untuk satu provinsi. Nah kemudian kita juga tahu siapa yang mencetak soal tersebut.
sehingga kita bisa langsung melaporkan ke Bareskrim. Jadi hari pertama itu juga kita lapor ke Bareskrim, dan itu juga Pak Menteri berkoordinasi dengan Menkominfo untuk bisa memblokir situs tersebut. Karena ini ada di Google Incorporated ya, maka Pak Menteri kemudian juga melapor ke Google Incorporated untuk bisa ditutup itu lamanya. Betul. Pak, artinya sudah ketahuan pelakunya ya Pak ya? Betul. Jadi dari file yang diunggah itu kan kita bisa tahu siapa yang membuat file. Jadi di situ ada nama-namanya, tanggal-tanggalnya, dan itu secara kronologis bisa kita ketahui karena kita menyerahkan master soal percetakan itu tanggal 27 Februari. Pak, maaf, suaranya bisa agak keras Pak karena tidak terdengar di studio. Oke. Jadi dari file itu kan kita bisa melihat metadatanya ya Mas. Oh baik ya. Dari metadata itu kita ketahui siapa yang membuat file tersebut, kemudian siapa yang mengunggah, dan itu kebetulan cocok dengan nama-nama yang ada di suatu percetakan gitu. Oh, kalau saya boleh kita tahu langsung Pak, lapor ke Bareskrim. kalau saya boleh tahu Pak, setelah ketahuan ini, mereka itu mengunggah ini keuntungannya apa? Kan nggak dijual ini Pak? Itu pertanyaannya Mas Dedi. Saya juga nggak habis pikir kok ada orang yang mau merusak kredibilitas ujian nasional dengan mengunggah file, dan mengunggahnya itu persis 2 hari menjelang ujian nasional gitu. Kalau itu mengunggahnya agak lebih awal, kita tahu kan bisa kita ganti soalnya. Berarti kan intinya adalah memang dilakukan sengaja hanya untuk merusak reputasi kan? Karena sebenarnya tidak ada keuntungan kalau diunggahnya ke internet. Iya, makanya itu. Wow. Kita nggak habis pikir ini. Luar biasa ya. Ada orang yang memang berbuat seperti itu hanya untuk senang-senangan aja merusak hal lain ya. Mungkin mikirnya mau membantu kali biar semuanya lulus dengan nilai bagus gitu. Oke, Pak. Ada satu lagi masalah, Pak. Masalahnya adalah bahwa UN zaman sekarang menggunakan sistem komputer. Iya. Padahal kita tahu tidak semua sekolah mensupport dengan fasilitas tersebut. Nah, ini gimana, Pak? Iya. Itu Mas Dedi, kita menghadapi banyak masalah ya, seperti kecurangan, kebocoran. Setiap tahun ada, kita sudah mengamankan setengah mati, tetap ada juga orang yang iseng dan mencari keuntungan. Oleh karena itu kita mencoba tahun ini itu menginisiasi, mempilotkan ujian nasional berbasis komputer. Jadi kalau kita ketahui hampir semua sekolah, terutama sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah pertama itu kan punya lab komputer Mas. Iya. Nah itu kita manfaatkan komputer yang mungkin idle selama ini, itu kita manfaatkan untuk ujian. Nah bagaimana kalau jumlahnya nggak cukup, bisa bergantian. Nah tahun ini kita menggunakan rasio 1:3, jadi satu komputer untuk 3 anak. Oh, tapi ke depan bisa saja 1:5, 1:6 mungkin. Tapi akan bisa bergantian nanti dari anak-anak SMP ikut ujian di SMK kan bisa juga Mas. Oke, berarti nanti bisa aja terjadi harus kerjasama dengan warnet juga bisa kali Pak ya, karena kan. Nah, kenapa ujiannya jadi di warnet? Loh, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang di pedalaman yang tidak ada komputer sama sekali Pak? Nah itu kan Mas, kita mungkin mengira bahwa sekolah-sekolah kita itu masih tertinggal jauh gitu ya. Tapi ujian nasional berbasis komputer kemarin itu di Papua misalnya, itu secara persentase itu lebih tinggi yang menggunakan komputer dibandingkan dengan yang di Jakarta. Wow. Berarti tidak ada masalah untuk semua sekolah nih Pak, sudah di riset ya Pak ya? Jadi tahun ini memang baru sekitar 2,5% dari seluruh siswa yang menggunakan komputer. Tapi untuk SMK misalnya, jenjang SMK itu sudah hampir 10%. Jadi kalau dari sisi pemanfaatan, dari sisi kesiapan infrastruktur gitu, menurut saya sih cukup siap. Kemarin itu kan belum pada berani saja, hal baru gitu. Tapi dengan pilot kemarin ini, anak-anak responsnya mengatakan jauh lebih nyaman menggunakan komputer. Apakah itu dunia mereka gitu. Apakah juga jauh lebih aman Pak dengan menggunakan komputer? Insya Allah jauh lebih aman Mas, karena kalau soal basis kertas itu kan terlalu banyak tangan yang dilewati ya. Iya, faktornya ya. Ada percetakan, ada pengiriman, ada distribusi dari provinsi ke kabupaten, ke sekolah, mengerahkan polisi, mengerahkan pengawas, banyak sekali Mas. 35 juta eksemplar kita distribusikan.
Ya, dengan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya, Pak ya? Iya. Baik, oke Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan dengan konsep baru yang ada, Indonesia bisa semakin berkembang dan Amin. UN tidak bocor-bocor lagi, Pak. Karena saya juga masih nggak ngerti, tadi saya tanya Bapak itu tujuannya apa dibocorin? Mungkin ada aja orang iseng dan jahat kali ya, Pak ya? Nah, itu makanya. Oke, baik. Terima kasih Profesor Nizam. Selamat malam. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi kan, nah tapi saya masih bingung kenapa ada orang mau bocorin walaupun tidak ada keuntungannya gitu. Sebenarnya apa tujuannya ngebocorin kalau nggak ada keuntungannya buat apaan gitu ya? Nah, Bu. Kirain memang udah kerja sama, Makanya. dapet duit atau apa gitu. Bu, ya. kalau ada soal bocoran kemarin UN, Ibu mau nyontek ya? Nggak berani nyontek? Yang bahasa Inggris juga Yang nggak bahasa mau. Inggris, Bu. Ya, enggak. Pokok saya ngawur katanya kalau walaupun ngawur kalau dikerjakan dengan jujur biasanya pas. Tuh, ini walaupun ngawur tapi dikerjakan jujur biasanya pas. Iya, ternyata cap-cip-cipnya pas itu jawabannya. Iya. Soalnya yang cap-cip orang jujur. Iya. Jadi mudah-mudahan ya mudah-mudahan pas. Aku mau gitu kalau sekolah lagi mau kayak ibu Iya, pokoknya Yang ingat penting petua Ibu ya. iya. Walau ngawur yang penting jujur. Jujur karena bisa jadi itu Pas. jawaban. Oke. Tapi pertanyaan yang mendasar memang adalah seperti ini. Kalau tadi kita lihat dari video sebelumnya, sebelum UN stres. Pada saat UN menjalankan banyak kebocoran dan banyak hal-hal yang terjadi. Setelah UN ada yang party, coret-coret di dinding, wah, konvoy, ada bikini party, bahkan ada IO-nya di hotel. Pertanyaan yang mendasar adalah, emang Anda pikir setelah UN selesai, setelah lulus, lalu hidup Anda selesai? Kerja Anda selesai? Anda mau kerja apa? Anda mau ngapain setelah itu? Saya mempunyai seorang bintang tamu yang akan memberikan inspirasi yang luar biasa, karena ini adalah penjual jamu yang merupakan lulusan pendidikan fisika. Kita lihat dulu. Profesinya boleh cuma sebagai penjual jamu, tapi urusan keencaran otak tak usah meragukan kemampuan Sutriani. Warga Dusun Samen, Bantul, Yogyakarta ini adalah sarjana fisika lulusan sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Tak cuma sekedar lulus, indeks prestasi kumulatif Sutriani pun membuat banyak yang terperangah. Ia lulus dengan IPK 3,49. Kalau ingat kuliahnya dulu tidak sebentar dan tidak menggunakan biaya yang sedikit seperti itu ya kadang saya sedih karena belum mendapatkan pekerjaan. Tapi karena tunjangan ekonomi, maksudnya saya juga harus membantu orang tua saya seperti itu. Kemudian saya jualan jamu. Kendati lulus dengan IPK tinggi, Sutriani tak lantas bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Sejak lulus pada Juni tahun lalu, sudah puluhan aplikasi lamaran yang ia kirim. Boleh jadi nasib belum berpihak kepadanya. Karena itulah Sutriani kini mengisi waktunya dengan berjualan jamu. Padahal cita-citanya terbilang sederhana, menjadi guru fisika. Langsung saja ini adalah Sutriani, seorang penjual jamu yang merupakan lulusan pendidikan fisika. Silakan. Iya, Mbak Sutriani ya, Mbak Sutriani. Silakan duduk. Dan kita akan membahas kisahnya tentang Sutriani setelah yang satu ini karena menarik sekali, mungkin bisa memberikan Anda pandangan kedua. Sutriani adalah seorang wanita lulusan pendidikan fisika di Indonesia, tapi sampai detik ini belum mendapatkan pekerjaan apapun. Pertanyaannya adalah setelah Anda selesai kuliah atau setelah Anda selesai sekolah, Anda mau jadi apa? Setelah yang satu ini hanya di Hitam Putih. Oke, baik, ini adalah Sutriani, lulusan fisika ya, betul ya? Di mana? Di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Oh, itu di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Jadi Anda ini adalah sarjana ilmu fisika. Iya, pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Belajar apa itu pendidikan fisika? Ilmu pasti. Ilmu pasti. Saya nggak ngerti. Kalau Anda belajar fisika, kalau kuliah fisika itu tujuannya untuk jadi apa ya?
Ya tentunya jadi guru fisika. Jadi Soalnya guru kan fisika? Pendidikan fisika, ya. Oh, karena pendidikan fisika, berarti tujuannya targetnya adalah menjadi guru fisika. Iya. Anda sekarang menjual jamu. Iya. Kenapa nggak jadi guru fisika? Ya karena saya kuliah itu kan juga perjuangan saya seperti itu. Tapi ketika perjuangan saya itu belum membuahkan hasil, maka saya berjuang dengan cara yang lain, yaitu dengan jualan jamu untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik tentunya. Benar. Tapi kenapa tidak menjadi guru? Ya karena saya melamar juga belum diterima. Berapa Tidak kali ada ngelamar? channel. Berapa ya Pak? Banyak, 3 kalian lebih. Ke sekolah-sekolah? Ya ada yang ke sekolah, ke instansi pemerintah. Anda ngelamar sebagai? Ya sebagai honorer, juga sebagai waktu di rumah sakit tuh karyawan seperti itu. Ngelamar sebagai karyawan di rumah sakit? Ya, Tidak diterima juga? tidak, cuma cadangan. Sudah 5 kali tes, tinggal yang 5 terakhir. kali tes? Tinggal wawancara itu saya gagal. Gagalnya karena apa, boleh tahu? Saya sendiri kurang tahu karena saingan saya itu tidak ikut tes 1 kali tapi lolos, terus saya ikut terus tapi cuma cadangan, ya seperti itulah. Jadi ada yang tidak ikut tes tapi lolos? Iya. Ada kong kali kong. Cap cucu. Kamu yang mungkin kan zaman sekarang Om Deddy suka ada mungkin titipan. Oh, berarti kalau Bisa misalnya memang ada bayar. titipan, berarti quotes dari ibu tadi batal ya? Yang mana tuh? Oh ya tadi tuh, biar ngawur asal jujur. Pasti nanti pas. Ah, ini nggak pas nih. Oh iya ya. Padahal jujur. Padahal IPK bagus banget. IPK 3,49. 49. Iya. Anda kuliah katanya selama 3,5 tahun? Saya angkatan 2010, yudisium Juli 18 Juli, tapi wisudanya Desember 2014. Oke. Dan katanya Anda mau dapat beasiswa di mana? UNY. Universitas? Dulu pas SMK, lulus SMK, dapat beasiswa ke UNY. Ke UNY. Kenapa enggak? Tapi karena saya tidak punya uang, Kan beasiswa. tapi ada uang awalnya Pak. Oh, beasiswa ada uangnya juga ya? Iya. Uang Terus? apa itu, Mbak? Iya mungkin uang bangunan. Oh, kayak uang pangkal gitu ya? Berapa itu uangnya? Dulu sekitar 7 7 juta. Jadi Anda nggak ambil akhirnya? Enggak. Karena disuruh bayar? Oh. Terus surat itu saya ajukan ke universitas lain yang ringan istilahnya. Diterima tapi? Nah, Diterima. Anda tadi melamar kerja baru 3 kali atau lebih dari itu? Ya 3 kali Pak, di kantor pos, di rumah sakit, dan di sekolah. Dan di sekolah? Kenapa nggak ngelamar terus-menerus? Ya karena saya sudah bosan Pak, maksudnya sejak Juli sampai Desember itu kan sudah lama menunggu-menunggu dan belum membuahkan hasil, sedangkan saya tetap harus apa ya, jujur saja masih ada hutang seperti itu loh. Jadi ibu saya itu menyekolahkan saya tidak hanya dari hasil jualan jamu, tapi masih kurang, terus ada pinjaman. Kemudian kan saya sebagai anaknya yang disekolahkan juga harus bagaimana membantu jawab, orang tua seperti itu. Tapi maksud saya gini, kenapa Anda tidak mau ya udah sebanyak-banyaknya aja gitu melamar gitu? Enggak Pak. Ya karena saya ingin mencoba yang baru. Maksudnya coba yang baru? Ya kalau sarjana itu kan harus bekerja di instansi seperti itu. Coba kalau berdagang, maksudnya ibu saya saja dengan jualan jamu bisa menyekolahkan saya seperti itu loh. Jadi terus saya berpikir untuk ikut jualan jamu. Tapi kalau ada kerjaan yang terima, kamu nggak mau nanti? Mau. Mau. Kenapa nggak mencoba dari, kan jurusannya fisika, Iya. jadi guru les privat fisika kali gitu, Mbak? Ya sudah, dari jadi mahasiswa dulu saya juga udah? ngeles. Sampai sekarang? Masih, sampai sekarang. Oh, jadi Kalau jualan malam. jamu plus Les. ngajar les itu. Iya. Saya mau tanya nih, emang nyari kerja susah ya? Susah. Iya. Anda datang, lamar, biasanya ditolaknya karena apa? Kurang tahu, Pak. Pokoknya tidak diterima gitu. Mungkin tidak ada channel, maksudnya tidak ada yang membawa seperti itu. Kalau sekarang kan menurut Emang saya masih jalan begitu tuh channel-channelan, kenalan iya, Pak. Maksudnya nilai bagus itu tidak Menjamin. menjamin untuk mendapatkan
mendapatkan pekerjaan. Mungkin saja dia yang nilainya rendah, tapi dia punya kenalan orang dalam, malah lebih cepat masuknya. Malah lebih cepat masuknya. Wah, ini adil apa nggak adil ya kalau bisa jadi orang-orang mikir ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, nilai nggak penting. Iya, saya Itu sering gimana tuh? sakit hatinya di situ loh. Emang Anda lihat sendiri itu hal itu terjadi? Ya di rumah sakit itu kan realita Pak. Maksudnya secara online saya 5 kali tes, kemudian tinggal 1 kali cadangan. Sedangkan saingan saya itu tidak ikut 1 kali, tapi dia bisa masuk. Itu kan di ketentuan sudah jelas ya Pak. Maksudnya yang tidak ikut tes itu gugur, tapi kenyataannya tidak. Itu yang membuat kecewa. Luar biasa. Wah, ya itu dia, makanya saya berkali-kali nih kan ya gini ya, kita suka ngobrol ya bahwa kalau Anda selesai kuliah tuh, kalau mungkin zaman dulu ya orang tua Anda akan mengatakan, yuk sekolah setinggi-tingginya ya sampai kuliah, lulus kuliah tuh harus gitu. Zaman dulu sekali orang tua mengatakan nggak perlu kuliah lah kalau wanita tuh ya, yang penting ntar udah besar juga nikah diambil sama suami udah. Itu zaman dulu sekali. Ya kalau pria ya udah sekolah aja biasa aja. Setelah itu kita masuk ke zaman di mana orang tua mengerti tentang sekolah itu penting. Maka orang-orang tua akan mengatakan, oh harus sekolah, harus selesai kuliah. Ya, harus selesai, harus ambil S1. Menjadi penting. Itu yang dilakukan orang tua. Tapi kita harus berpikir ke depan. Mungkin orang-orang tua sekarang harus berpikir, tunggu dulu. Yang selalu saya katakan, setelah Anda selesai S1 atau S2 atau S3 atau apapun itu ya, Anda selesai S1, coba Anda bayangkan nanti 4 tahun lagi. Yang selesai S1 ada berapa banyak ya? Oh, yang selesai S1 itu jumlahnya jutaan, sedangkan lapangan pekerjaannya tidak bertambah. Jadi ingat, kuenya semakin dikit, tapi yang makan semakin banyak. Jadi potongannya akan semakin dikit. Jadi Anda sudah harus berpikir, selain pelajaran-pelajaran di sekolah, atau selain kuliah dan sebagainya, Anda bisa apa yang lainnya. Disitulah makanya masuk keahlian-keahlian lain. Karena orang-orang dengan keahlian-keahlian berbeda-beda, itu memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Contohnya gini, orang yang bisa berbahasa Inggris dengan orang yang tidak berbahasa Inggris, kesempatannya lebih tinggi orang yang bisa berbahasa Inggris. Orang yang bisa berbahasa Mandarin contohnya, kesempatannya lebih tinggi lagi. Dan Anda bisa masak contohnya, kesempatannya naik lagi. Jadi keahlian-keahlian itu menambah nilai bagi diri Anda. Termasuk teman yang bekerja di satu tempat, Anda kenal temannya itu Koneksi juga penting. Koneksi juga penting. Jadi tidak hanya sekolah, karena dengan sekolah saja tidak menjamin masa depan Anda. Tidak akan menjamin masa depan Anda sama sekali. Nah, Ibu, ngantuk Bu kayaknya. Gimana Bu kalau ngeliat nih, pendidikan tinggi, selesai kuliah, tapi nggak ada kerja Bu? Itu bagi saya mungkin loh ini nasib baik belum berpihak sama Dek Sutriani. Jadi harusnya gimana? Katanya kalau zaman sekarang itu kalau ada gininya gampang katanya itu, saya belum pernah merasakan. Masalahnya anak saya masih kuliah aja sudah ditelepon kerangkring suruh bekerja. Wow. Nah itulah, itu makanya mungkin nasib baik belum berpihak gitu aja. Oke, jadi tidak boleh berhenti mencoba intinya ya. Makanya anak saya minta doanya Mas Dedi juga, Bu. Kalau saya sudah wisuda ini, saya kan sudah punya pekerjaan walaupun toh itu nggak seberapa gajinya, tapi sudah cukup. Gimana kalau saya meneruskan S2-nya, Bu? Mampu, Ibu? Memangnya kamu mampu otakmu dan kuat tenagamu bekerja sambil? Iya, Bu, doakan aja. Jadi anak Ibu mau dilanjutkan sampai? Meneruskan S2-nya. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu mau nanya kamu? Nanya dong. Mau. Nanya. Mbak Sutriani, jadi kira-kira mau sampai kapan jualan jamunya? Ya, tidak ada batasan waktu. Maksudnya saya malah berpikir untuk mengembangkan jamu ini. Oh, jadi pengusaha. Mengembangkan bisnis jamu. Iya. Itu menarik loh, jamu dengan ilmu fisika dikembangkan, siapa tahu kan Iya, benar. jamu meletup-letup gitu. Atau jamu melawan Campur. gravitasi. Nah, campur dengan
kimia apa gitu kan. Untuk mengobati ayan, belum ada loh. Bisa jadi besar loh. Sekarang banyak orang cendol aja bisa cendol yang ala-ala kayak minuman-minuman dari Thailand gitu kan. Gitu. Sekarang mungkin jamu bisa dikembangkan jadi jamu modern, ya kan? Jamu anti pahit. Oh iya, biar yang muda-muda yang mengenal jamu. Kan yang jamu kan jadi biasanya suka pahit jamu. kan. Mungkin dengan terapan ilmu fisika bisa dibikin jamu berasap. agak serem ya Om. Ya siapa tahu. Ntar keluar jin dari jamunya, ada asap-asapnya. Nah, terus kalau kuliah nih, misalnya kamu berhenti di sini atau mau terusin lagi atau udah stop di sini? Kalau ada biaya saya masih mau lanjut. Tapi kan udah pengalaman kuliah sekolah aja nggak dapat kerjaan. Tapi kan menurut saya belajar itu tidak hanya sekedar untuk mencari uang saja, tapi untuk menimba ilmu seperti itu. Untuk menimba ilmu. Iya. Oh, nah kalau misalnya Anda ada tawaran untuk kerja jadi guru atau punya tawaran untuk bisnis jamu, Anda pilih yang mana? Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, oh, maruk ya. Oke baik, Ibu nanya Ibu, Bu hasil UN belum keluar Bu? Kalau baru tanggal nanti ya masih lama Bu ya. Harapannya gimana Bu? harapan Nilainya? Oh nilai harapannya walaupun saya ngawur saya kerjakan dengan jujur kayak tadi itu mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan bagus. Mudah-mudahan Kalau bagus. nggak lulus gimana Bu? Kalau nggak lulus ya mungkin ikut lagi kejar paket C. Kalau nggak lulus. Wow. Nggak usah sampai kuliah, nggak usah kuliah Rita, biarin dah. Orang itu aja sudah stres, kalingan saya mau kuliah. Itu aja udah stres, gimana mau kuliah lagi gitu ya. Oke, tapi menarik ini ya. Ibu ini mengajarkan bahwa kita tuh apa ya, yang namanya cita-cita itu tidak melihat umur ternyata, ya kan? Cita-cita itu tidak melihat umur sama sekali. Jadi kalau misal ada orang sukses yang suksesnya baru usia tua, ada, ya kan? Asal Anda tidak pernah berhenti mencoba. Karena sukses tidak melihat umur loh. Ada orang baru suksesnya tua, ada orang muda sudah sukses. Kalau Anda berhenti, baru Anda selesai di sana. Ya, gagal itu tidak menyelesaikan segala sesuatu, tapi menyerahlah yang menyelesaikan segala sesuatu. Jadi gagal tidak apa-apa, menyerah yang jadi masalah. Anyway, sebelum saya lanjut, saya mau kasih promo dulu bahwa kita akan ke kampus. Jadi nanti tanggal 30 ya. Tanggal 30 saya dan saya sendiri sih Gina nggak usah. Ikut. Aku mau ngeceng. Iya, pokoknya kita akan ke kampus. Jadi tanggal 30 dan kita punya, kita mau terus-terusan nih. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ada jadwal tepat untuk Hitam Putih Goes to Campus. This is Hitam Putih Goes to Campus. Kalau yang gue suka dari Hitam Putih itu suka ngundang gestarnya keren. Terus acaranya tuh nggak kaku gitu deh. Banyak informasi seru aja dari acara itu. Kita ada selingannya, nggak cuma ngomong-ngomong aja, tapi bisa seru, ada beatboxnya. Itu kan acaranya beda jadinya. Seru, Keren sih acaranya. serius, tapi lucu. Keren sih kayaknya, gue bakalan nonton banget soalnya Hitam Putih itu terkenal banget kalau menurut gue sih. Jadi kalau misalkan Hitam Putih datang ke Binus, pastinya bikin penasaran. You are invited. You are invited. You are invited. Keren sih, keren. Hitam Putih itu terkenal banget, keren banget. Gue mau nonton, kenapa nggak ada yang ngomong hostnya? Beatbox dibawa-bawa, hostnya nggak dijawab dari tadi. Billy malah tadi, keren sih ada Berarti Billy-nya. mungkin lebih diingat ya. Iya ya. Billy ya. Ya udah besok aku mau beatbox ah. Tapi anyway, we gonna go to your campus, oke? Jadi wait for us there ya. Dan saya mau tutup dengan kata-kata yang saya belajar tadi. Sebenarnya idenya dari Ibu Sutriani tadi. Saya itu, Ibu Sutriani. Ibu Sudiarti. Maaf, saya nggak lolos paket C. Nah,
Jadi kalau di sekolah itu katanya matematika susah. Padahal saya kalau ngatur uang itu luar biasa gitu ya. Nah itulah kadang-kadang kita harus belajar sesuatu di luar sekolah. Karena sekolah tidak mengajarkan Anda untuk hidup loh. Sama sekali tidak mengajarkan Anda untuk hidup. Sekolah itu mengajarkan Anda untuk bertahan di sekolahnya. Begitu Anda keluar sekolah, semuanya menjadi berbeda. Contoh saja matematika. Sekolah mengajari kita untuk menghitung uang. Tapi pengalaman hiduplah yang mengajarkan kita untuk mengatur uang itu sendiri. So, remember one thing, learn out of school. Saya Deddy Corbuzier Nikta Gina, inilah Hitam Putih. Ikut kampus? Kenapa? 1.000, berarti sebulan sekitar 1,5 juta. Nah, bagaimana caranya pendapatan sebulan 1,5 juta tapi ibu bisa mengkuliahkan 5 orang anak? Itu anak saya yang pertama tamat SMA, masuk kerja di notaris sambil kuliah. Oh, jadi anaknya pun akhirnya ikut bekerja tapi bekerja terus kuliah, sambil kuliah. Jadi ibu juga mengajarkan kuliah di ASMI. Mungkin saya ya bantu-bantu untuk uang makannya. Orang rumah saya di desa, di Jemberana itu kan masuk desa. Anak saya kuliahnya kan di Denpasar. Jadi kerja sendiri. Nah, kerja di notaris. Anak saya yang pertama itu anak tiri saya itu. Emang penting Bu ya? Sekolah tuh penting Bu? Bagi saya mungkin keinginan itu ya, bagi saya penting. Masalahnya orang pintar itu kebanyakan gara-gara sekolah. Nah, tuh. Kebanyakan ini. Ya, bagus. Tidak semuanya ya. Tapi orang pintar itu kebanyakan rata-rata. Tapi orang tua seperti saya ini kan bodoh. Tapi saya punya keinginan belajar, ya akhirnya bisa. Tapi yang pintar kalau sudah nggak dimanfaatkan kepintarannya, akhirnya ya bodoh gitu. Oh, benar juga. Iya, tuh. Pun itu ya. Anda selesai S1, coba Anda bayangkan nanti 4 tahun lagi. Yang selesai S1 ada berapa banyak ya? Oh, yang selesai S1 itu jumlahnya jutaan. Sedangkan lapangan pekerjaannya tidak bertambah. Jadi ingat, kuenya semakin dikit, tapi yang makan semakin banyak. Jadi potongannya akan semakin dikit. Jadi Anda sudah harus berpikir, selain pelajaran-pelajaran di sekolah, atau selain kuliah dan sebagainya, Anda bisa apa yang lainnya. Disitulah makanya masuk keahlian-keahlian lain. Karena orang-orang dengan keahlian-keahlian berbeda-beda, itu memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Contohnya gini, orang yang bisa berbahasa Inggris dengan orang yang tidak berbahasa Inggris, kesempatannya lebih tinggi orang yang bisa berbahasa Inggris. Orang yang bisa berbahasa Mandarin contohnya kesempatannya lebih tinggi lagi. Dan Anda bisa masak contohnya kesempatannya naik lagi. Jadi keahlian-keahlian itu menambah nilai bagi diri Anda. Termasuk teman yang bekerja di satu tempat, Anda kenal temannya itu koneksi juga penting. Koneksi juga penting. Jadi tidak hanya sekolah, karena dengan sekolah saja tidak menjamin masa depan Anda. Tidak akan menjamin masa depan Anda sama sekali. Nah, Ibu ngantuk Bu kayaknya. Gimana Bu kalau ngeliat nih, pendidikan tinggi, selesai kuliah, tapi nggak ada kerja Bu? Itu bagi saya mungkin loh ini nasib baik. Di Puspendik kan kita selalu memberikan soal ke percetakan itu dalam bentuk hard copy gitu, nggak ada yang bentuk file. Nah betul ternyata itu soal ujian nasional untuk satu provinsi. Nah, kemudian kita juga tahu siapa yang mencetak soal tersebut, sehingga kita bisa langsung melaporkan ke Bareskrim. Jadi hari pertama itu juga kita lapor ke Bareskrim, dan itu juga Pak Menteri berkoordinasi dengan Menkominfo untuk bisa memblokir situs tersebut. Karena ini ada di Google Incorporated ya, maka Pak Menteri kemudian juga melapor ke Google Incorporated untuk bisa ditutup itu lamanya. Betul. Pak, artinya sudah ketahuan pelakunya ya Pak ya? Betul. Jadi dari
file yang diunggah itu kan kita bisa tahu siapa yang membuat file. Jadi di situ ada nama-namanya, tanggal-tanggalnya, dan itu secara kronologis bisa kita ketahui karena kita menyerahkan master soal percetakan itu tanggal 27 Februari. Pak, maaf, suaranya bisa agak keras, Pak, karena tidak terdengar di studio. Oke, jadi dari file itu kan kita bisa melihat metadatanya ya, Mas. Oh, baik, ya. Dari metadata itu kita ketahui siapa yang membuat file tersebut, kemudian siapa yang mengunggah, dan itu kebetulan cocok dengan nama-nama yang ada di suatu percetakan. Kalau murid itu sampai 80-70 ya per hari itu 50.000. 50.000 sehari. Sudah pasti dapat. Untungnya atau apanya? Untungnya. Untung 50.000, berarti sebulan sekitar 1,5 juta. Nah, bagaimana caranya pendapatan sebulan 1,5 juta, tapi ibu bisa mengkuliahkan 5 orang anak? Itu anak saya yang pertama tamat SMA, masuk kerja di notaris sambil kuliah. Oh, jadi anaknya pun akhirnya ikut bekerja tapi bekerja terus sambil kuliah. Sambil kuliah. Jadi ibu juga mengajarkan. Kuliah di ASMI. Mungkin saya ya bantu-bantu untuk uang makannya. Orang rumah saya di desa, di Jemberana itu kan masuk desa. Anak saya kuliahnya kan di Denpasar. Jadi kerja sendiri. Nah, kerja di notaris. Anak saya yang pertama itu anak tiri saya itu. Emang penting, Bu, ya? Sekolah tuh penting, Bu? Bagi saya mungkin keinginan itu ya, bagi saya penting. Masalahnya orang pinter itu kebanyakan gara-gara sekolah. Nah, tuh. Kebanyakan ini. Ya, bagus. Tidak semuanya ya. Tapi orang pintar itu kebanyakan rata-rata. Ya. Tapi orang tua seperti saya ini kan bodoh. Tapi saya punya keinginan belajar, ya akhirnya bisa. Tapi yang pintar kalau... Berarti quotes dari ibu tadi batal ya? Yang mana tuh? Oh ya tadi tuh, biar ngawur asal jujur. Pasti nanti pas. Ah, ini nggak pas nih. Oh iya ya. Padahal jujur. Padahal IPK bagus banget. IPK 3,49. Iya. Anda kuliah katanya selama 3,5 tahun? Saya angkatan 2010, yudisium Juli 18 Juli. Tapi wisudanya Desember 2014. Oke. Dan katanya Anda mau dapat beasiswa di mana? Universitas? Dulu pas SMK, lulus SMK dapat beasiswa ke UNY. Ke UNY. Kenapa enggak? Tapi karena saya tidak punya uang. Kan beasiswa? Tapi ada uang awalnya, Pak. Oh, beasiswa ada uangnya juga ya? Iya. Oh, terus apa itu, Mbak? Ya mungkin uang bangunan. Oh, kayak uang pangkal gitu ya? Berapa itu uangnya? Dulu sekitar 7 juta. Jadi Anda nggak ambil akhirnya? Enggak. Karena disuruh bayar? Oh. Terus surat itu saya ajukan ke universitas lain yang ringan istilahnya. Diterima tapi? Nah, Anda tadi melamar kerja baru 3 kali atau lebih dari itu? Ya, 3 kali, Pak. Di kantor pos, di rumah sakit, dan di sekolah. Dan di sekolah? Kenapa nggak ngelamar terus-menerus? Ya, karena saya sudah bosan, Pak. Maksudnya sejak Juli sampai... Tapi ujian nasional berbasis komputer kemarin, itu di Papua misalnya, itu secara persentase itu lebih tinggi yang menggunakan komputer dibandingkan dengan yang di Jakarta. Wow. Berarti tidak ada masalah untuk semua sekolah nih, Pak? Sudah di riset ya, Pak ya? Jadi tahun ini memang baru sekitar 2,5% dari seluruh siswa yang menggunakan komputer. Tapi untuk SMK misalnya, jenjang SMK itu sudah hampir 10%. Jadi kalau dari sisi pemanfaatan, dari sisi kesiapan infrastruktur begitu, menurut saya sih cukup siap. Kemarin itu kan belum pada berani saja. Ya, hal baru begitu. Tapi dengan pilot kemarin ini, anak-anak responsnya mengatakan jauh lebih nyaman menggunakan komputer. Apakah itu dunia mereka gitu. Apakah juga jauh lebih aman, Pak, dengan menggunakan komputer? Insya Allah jauh lebih aman, Mas. Karena kalau soal basis kertas itu kan terlalu banyak tangan yang dilewati ya. Iya, faktornya ya. Ada percetakan, ada pengiriman, ada distribusi dari provinsi ke kabupaten, ke sekolah, mengerahkan polisi, mengerahkan pengawas, banyak sekali, Mas. 35 juta eksemplar kita distribusikan.
Ya, dengan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya, Pak ya? Iya. Baik, oke Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan dengan konsep baru ya. Kenapa nggak jadi guru fisika? Ya karena saya kuliah itu kan juga perjuangan saya seperti itu. Tapi ketika perjuangan saya itu belum membuahkan hasil, maka saya berjuang dengan cara yang lain, yaitu dengan jualan jamu untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik tentunya. Benar, tapi kenapa tidak menjadi guru? Ya karena saya melamar juga belum diterima. Berapa kali ada channel. Berapa ya Pak? Banyak, 3 kalian lebih. Ke sekolah-sekolah? Ya ada yang ke sekolah, ke instansi pemerintah. Anda ngelamar sebagai? Ya sebagai honorer, juga sebagai waktu di rumah sakit tuh karyawan seperti itu. Ngelamar sebagai karyawan di rumah sakit? Iya. Tidak diterima juga? Tidak, cuma cadangan. Sudah 5 kali tes, tinggal yang 5 terakhir. kali tes? Tinggal wawancara itu saya gagal. Gagalnya karena apa, boleh tahu? Saya sendiri kurang tahu karena saingan saya itu tidak ikut tes 1 kali tapi lolos, terus saya ikut terus tapi cuma cadangan, ya seperti itulah. Jadi ada yang tidak ikut tes tapi lolos? Iya. Ada pung kali pung. Cap cucu. Kamu yang mungkin kan zaman sekarang Om Deddy suka ada mungkin titipan. Oh, berarti kalau Bisa misalnya memang bayar. ada titipan, berarti quotes dari Ibu tadi batal ya? Yang mana tuh? Oh ya tadi itu, biar ngawur asal jujur. Tangan yang dilewati ya. Iya, faktornya ya. Ada percetakan, ada pengiriman, ada distribusi dari provinsi ke kabupaten, ke sekolah, mengerahkan polisi, mengerahkan pengawas, banyak sekali Mas. 35 juta eksemplar kita distribusikan. Ya, dengan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya Pak ya? Iya. Baik, oke Pak, baik. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan dengan konsep baru yang ada, Indonesia bisa semakin berkembang dan Amin. UN tidak bocor-bocor lagi Pak. Karena saya juga masih nggak ngerti, tadi saya tanya Bapak itu tujuannya apa dibocorin? Mungkin ada aja orang iseng dan jahat kali ya Pak ya? Nah itu makanya. Oke baik, terima kasih Profesor Nizam. Selamat malam. Terima kasih Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi kan, nah tapi saya masih bingung kenapa ada orang mau bocorin walaupun tidak ada keuntungannya gitu. Sebenarnya apa tujuan yang ngebocorin kalau nggak ada keuntungannya buat apaan gitu ya? Nah, Bu. Kirain memang udah kerja sama, Makanya. dapet duit atau apa gitu. Bu, kalau ada soal bocoran kemarin UN, Ibu mau nyontek ya? Nggak berani nyontek? Yang bahasa Inggris juga Yang bahasa Inggris, Bu. Ya, enggak. Pokok saya ngawur katanya kalau walaupun ngawur kalau dikerjakan dengan jujur biasanya pas. Tuh, ini walaupun ngawur tapi dikerjakan jujur biasanya pas. ya, ternyata cap-cip-cipnya pas itu jawabannya. Iya. Soalnya yang cap-cip orang jujur. Iya. Jadi mudah-mudahan Anak saya minta doanya Mas Deddy juga, Bu. Kalau saya sudah wisuda ini, saya kan sudah punya pekerjaan walaupun toh itu nggak seberapa gajinya, tapi sudah cukup. Gimana kalau saya meneruskan S2-nya, Bu? Mampu, Ibu? Memangnya kamu mampu otakmu dan kuat tenagamu bekerja sambil? Iya, Bu, doakan aja. Jadi, anak Ibu mau dilanjutkan sampai? Meneruskan S2-nya. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu mau nanya kamu? Nanya dong. mau. Nanya. Mbak Sutriani, jadi kira-kira mau sampai kapan jualan jamunya? Ya, tidak ada batasan waktu. Maksudnya saya malah berpikir untuk mengembangkan jamu ini. Oh, jadi pengusaha. Mengembangkan bisnis jamu. Iya. Itu menarik loh, jamu dengan ilmu fisika dikembangkan sih kan, siapa tahu kan Iya, benar. jamu meletup-letup gitu. Atau jamu melawan Campur. gravitasi. Nah, campur dengan kimia apa gitu kan. Untuk mengobati ayan, belum ada loh. Bisa jadi besar loh. Sekarang banyak orang cendol aja bisa cendol. Cendol yang ala-ala kayak minuman-minuman. Kendati lulus dengan IPK tinggi, Sutriani tak lantas bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Sejak lulus pada Juni tahun lalu, sudah puluhan aplikasi lamaran yang ia kirim. Boleh jadi nasib belum berpihak kepadanya.
Karena itulah Sutriani kini mengisi waktunya dengan berjualan jamu. Padahal cita-citanya terbilang sederhana, menjadi guru fisika. Langsung saja ini adalah Sutriani, seorang penjual jamu yang merupakan lulusan pendidikan fisika. Silakan. Iya, Mbak Sutriani ya, Mbak Sutriani. Silakan duduk. Dan kita akan membahas kisahnya tentang Sutriani setelah yang satu ini karena menarik sekali, mungkin bisa memberikan Anda pandangan kedua. Sutriani adalah seorang wanita lulusan pendidikan fisika di Indonesia, tapi sampai detik ini belum mendapatkan pekerjaan apapun. Pertanyaannya adalah setelah Anda selesai kuliah atau setelah Anda selesai sekolah, Anda mau jadi apa? Setelah satu ini, hanya di Hitam Putih. Oke, baik, ini adalah Sutriani, lulusan fisika ya, betul ya? Di mana? Di Universitas Sarjana Wiyata. Sebenarnya saya di samping ngasah otak saya hanya ngasih spirit aja sama yang muda-muda. Kan kebanyakan orang belum tamat SMA, kadang masih SMP. Gagal kan banyak masalah. Ada yang kecelakaan, ada yang gini gitu, otomatis gagal. Ya kecelakaan apapun. Misalnya kecelakaan sepeda motor kan sikilnya buntung, nggak bisa sekolah. Kalau kecelakaan tekdung juga nggak juari sekolah. Tekdung apa, Bu? Tanya ibu-ibu aja. Ya itu cuma motivasinya cuman mendukung anak-anak. Ibu asalnya bukan dari Bali berarti, Bu ya? Enggak, saya Banyuwangi. Kenapa pindah ke Bali, Bu? Ngikuti suami saya orang Bali. Oh, suami orang Bali. Masih ada, Bu ya? Sudah 2001 meninggal. Tahun 2001 meninggal. Berarti sendiri setelah Jadi itu. saya ditinggali anak saya itu masih TK kecil. Wah. Saya nggak ditinggali harta, ditinggali anak. Tapi lebih berharga. Lebih berharga. Lebih baik. Mungkin anaknya mau dijual aja, Bu, gitu. Jangan Mas, kalau sudah dia pinter, bekerja, nggak usah dibeli, diminta tak kasih. Oke. Bicara tentang UN, kita tahu kemarin tadi saya udah bicara tentang kebocoran dari soal UN itu Senan dan pinter ngatur uang. Nah, kamu sekeluarga gimana? Anaknya banyak dengan penghasilan seperti itu cukup? Cukup. Belajar hemat dari sekarang ya. Belajar hemat dari sekarang? Iya. Apa Puji itu juga kerja juga enggak? Kalau Puji nggak kerja, tapi kalau kakak kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Iya. Oke. Di Bimbel Primagama, anak saya yang mau wisuda. Yang mau wisuda. Nah, kalau kamu sekarang kuliah ambil apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya. Nah, itu gimana? Setiap hari dikasih uang sama ibu? Kalau uang biasanya Puji naik Sarbagita kayak bis. Kalau di sini busway gitu Puji 2,5 gitu setiap hari 5.000 gitu, hemat-hematin aja. Hemat-hematin? Iya. Bisa gitu? Bisa. Soalnya ibu pernah pesen sama Puji, kamu fokus kuliah aja dulu gitu. Jangan kalau pikir masalah uang ibu aja yang mikir gitu. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Bukan anak wanita. Tadi orang tua ibu bilang, paling nanti nikah tuh urusan dapur, nggak gitu, Bu? Oh, kalau itu tidak. Saya kenapa saya mengharuskan anak sekolah? Orang 5 itu cewek semua. 5 tuh cewek semua? Saya kenapa saya mengharuskan sekolah? Kalau memangnya kamu mampu otakmu dan kuat tenagamu bekerja sambil. Iya, Bu, doakan aja. Jadi anak ibu mau dilanjutkan sampai? Meneruskan S2-nya. Luar biasa. Kita akan lanjut lagi saya satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu nanya, nanya dong. Mau. Nanya. Mbak Sutriani jadi kira-kira mau sampai kapan jualan jamunya? Ya, tidak ada batasan waktu. Maksudnya saya malah berpikir untuk mengembangkan jamu ini.
Oh, jadi pengusaha. Mengembangkan bisnis jamu. Iya. Itu menarik loh, jamu dengan ilmu fisika dikembangkan sih kan, siapa tahu kan Iya, benar. jamu meletup-letup gitu kan. Atau jamu melawan Campur. gravitasi. Nah, campur dengan kimia apa gitu kan. Untuk mengobati ayan, itu belum ada loh. Bisa jadi besar loh. Sekarang banyak orang cendol aja bisa cendol Cendol yang ala-ala kayak minuman-minuman dari Thailand iya, gitu kayak kan. gitu. Nah, Iya, sekarang benar-benar. mungkin jamu bisa dikembangkan jadi Biar nggak jamu mainstream modern, ya, ya iya, kan. iya. Jamu anti pahit. Oh iya, biar yang muda-muda yang Mengenal jamu. Yang Kan nggak bilang jamu suka kan jadi biasanya suka pahit jamu. kan. Mungkin dengan terapan ilmu fisika bisa dibikin jamu berasap. agak serem. Tapi dengan pilot kemarin ini, anak-anak responsnya mengatakan jauh lebih nyaman menggunakan komputer. Soalnya Apakah- itu dunia mereka gitu. Apakah juga jauh lebih aman Pak dengan menggunakan komputer? Insya Allah jauh lebih aman, Mas. Karena kalau soal basis kertas itu kan terlalu banyak tangan yang dilewati ya. Iya, faktornya ya. Ada percetakan, ada pengiriman, ada distribusi dari provinsi ke kabupaten, ke sekolah, mengerahkan polisi, mengerahkan pengawas, banyak sekali Mas. 35 juta eksemplar kita distribusikan. Ya, dengan komputer itu bisa diminimalisasi semuanya Pak ya. Iya. Baik, oke Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan dengan konsep baru yang ada Indonesia bisa semakin berkembang dan Amin. UN tidak bocor-bocor lagi Pak. Karena saya juga masih nggak ngerti. Tadi saya tanya Bapak itu tujuannya apa dibocorin? Mungkin ada aja orang iseng dan jahat kali ya Pak ya. Nah itu makanya. Oke baik, terima kasih Profesor Nizam. Selamat malam. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam. Selamat malam. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi kan, nah tapi saya masih bingung kenapa ada orang mau bocorin walaupun tidak ada keuntungannya gitu. Sebenarnya apa tujuan yang ngebocorin kalau nggak ada keuntungannya buat apaan gitu ya? Nah Bu, Kirain memang udah kerja sama, Makanya. dapet duit atau apa gitu. Bu kalau ada soal bocoran kemarin UN, Ibu mau nyontek ya? Nggak berani nyontek? Yang bahasa Inggris juga Yang nggak bahasa mau. Inggris Bu. Ya, enggak. Pokok saya ngawur katanya kalau walaupun ngawur kalau dikerjakan dengan jujur ya